pemirsa ya, Ribu Tawani di Perjalanan Hawa Kota Batik ya. Dan masih kita bahas satu topik kita mengenai sungai. Tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana karakter sungai yang rupa-rupanya juga bermacam-macam dan ternyata juga mirip-mirip nih karakternya dengan manusia. Atau jangan-jangan sebenarnya alam semesta ini sebenarnya adalah bagian dari, ya kita tahu ya, karakter alam semesta itu sebenarnya itu manusia itu sendiri, bisa jadi seperti itu. Tapi ada satu penelitian yang menarik nih di luar negeri. Jadi ada sebuah penelitian yang menemukan kalau di dunia ini ternyata ada sungai yang berperilaku mirip banget dengan manusia. Nah, tim peneliti ini berasal dari University of Glasgow di Swedia. Mereka menemukan sungai yang bisa bernafas seperti pola pernafasan manusia. Nah, hal ini setelah penelitian ini dilakukan terutama pada 2 sungai di Skotlandia dan 4 sungai di Amazon di wilayah Peru. Peneliti juga mengatakan sungai itu merilis karbon dioksida lebih banyak saat mengalir deras. Kemudian pola ini sama dengan yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada saat bekerja keras, paru-paru manusia ini merilis gas karbon dioksida yang lebih banyak dibanding saat manusia istirahat. Nah, pola itu sama ditemukan pada sungai itu. Seperti dikutip dari quiz.org, pada tanggal 19 November 2015 yang lalu, dalam sebuah studi, peneliti ini juga menemukan ingin memahami awal mula bagaimana siklus karbon di sungai, karena dengan memahami hal ini itu akan menjadi penting untuk menentukan dampak aktivitas manusia dengan iklim dunia. Tapi peran sungai dalam merilis karbon ke atmosfer ini kurang mendapat perhatian peneliti selama ini dibandingkan dampak karbon yang dirilis di lautan dan samudra. Nah, dalam penelitian itu, 2 peneliti asal universitas yang sama, yaitu Hazel Wong dan juga Lina Viherman, ini menggunakan detektor gas inframerah untuk menghitung jumlah karbon dioksida yang dirilis oleh sungai pada masing-masing lokasi tersebut. Nah, peneliti mengukur aliran air dalam air dalam ya secara terpisah pada bagian sungai itu saat dilewati detektor tersebut. Dan ini yang menarik, Long mengatakan dalam pengukuran tim menemukan bahwa karbon diserap ke saluran air melalui berbagai sumber termasuk tanah, pembusukan bahan organik yang terbawa sungai dari darat ke laut. Dan peneliti menemukan karbon yang dilepaskan ke atmosfer sepanjang saluran itu berubah dalam jumlah yang sangat signifikan. Ada 2 triliun kilogram karbon setiap tahun. Itu yang dikatakan oleh Hazel. Nah, peneliti juga menganalisis banyaknya pelepasan karbon itu tidak lepas dari kecepatan air di sungai. Nah, meski pengukuran karbon ini terpisah dalam jarak ribuan mil, namun hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Dan pihaknya menemukan semakin cepat air bergerak, semakin banyak karbon yang dirilis. Hasil studi itu disambut positif oleh peneliti Susan Waldron, seorang profesor biokimia di Sekolah Ilmu Bumi dan Geografi Universitas Glasgow, Swedia. Dan dia mengatakan pemahaman siklus karbon itu akan menjadi sangat penting, artinya dalam memahami perubahan masa depan yang disebabkan oleh pemanasan global. Dan biasanya membuat data ini tersedia. Jadi siapapun kita ya yang punya kepentingan untuk topik siklus karbon ini bisa menggunakan temuan mereka. Data penelitian itu telah tersedia informasinya di Environmental Information Data Center at the Center for Ecology and Hydrology. Dan studi ini telah dipublikasikan di Journal of Geophysical Research Geoscience. Itu. Jadi
boleh nih dimanfaatkan datanya. Nah, siapa tahu itu bisa, istilahnya bisa menjadi rujukan untuk melakukan hal yang sama di sungai-sungai kita nih. Jangan-jangan juga sama nih karbon dioksida yang dihasilkan oleh sungai-sungai kita ini seberapa besar. Tapi kalau melihat melihat geraknya sih lambat ya kalau di sungai-sungai di utara ini, pantai utara Pantura, berbeda di sungai-sungai yang ke selatan gitu. Oke. Terima kasih ya sudah bergabung lagi. Ada Mas Takin di Jambu Kembang. Selamat sore Mas Ribut. Selamat sore juga Mas Takin ya. Ngomong soal sungai, jadi rindu sungai yang dulu Mas airnya bersih buat mandi bisa. Sekarang sungai banyak tercemar limbah rumah tangga. Requestnya dong. Oke. Bahkan di Pekalongan sungai juga ikut bermotif batik katanya sesuai katanya. Iya, sebenarnya ya itu tadi ya. Saya tidak menyinggung ke sana ya. Saya lebih ke bagaimana sih kita mengenali karakter sungai. Bahwa ternyata sungai pun sebenarnya mirip-mirip dengan manusia. Dia itu punya watak, dia itu punya karakter yang beragam. Yang suatu waktu bisa ngamuk juga, gitu loh. Nah, persoalannya adalah siap nggak kita ini, ya kan, karena kita itu hidup bersama dengan alam ya, berada di dalam alam semesta. Kira-kira kita siap nggak menerima amukan dari sungai, menerima amukan dari laut, menerima amukan dari tanah dan lain sebagainya? Bisa jadi kan, yang nyatanya kita kan nggak pernah tahu bahasa mereka seperti apa sih. Makanya baik-baik deh dengan alam ya. Baik, masih ditunggu juga ya atensi dari Anda. Silakan yang ingin bergabung lagi di 028542474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya. Ditunggu pokoknya, beneran aku tunggu informasi dari Anda. Anda boleh berbagi informasi mengenai kejadian apa di lingkungan Anda, di sekitar Anda, atau mungkin ada kejadian apa di sekitar Anda. Nah, atau juga ingin menyampaikan keluh kesah Anda seputar layanan publik, boleh saja di sini di 028542474 ataupun WhatsApp di 0856420912. Dan masih ngomongin soal sungai. Ngomongin soal sungai ini sebenarnya banyak banget nih masalah sungai ini. Karena banyak sungai besar ya, terutama di dunia. Ini kalau yang dirilis oleh nationalgeographic.co.id ya. Ternyata banyak banget sungai besar di dunia ini yang telah berubah. Apa penyebabnya? Yaitu aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia ini menjadi penyebab yang lebih faktor perubahan iklim. Bahkan perubahan yang dimaksud ini adalah terkait dengan sedimen sungai. Nah, cara sungai berfungsi secara signifikan ini biasanya dipengaruhi oleh seberapa banyak sedimen yang diangkut dan diendapkan. Nah, sedimen sungai yang sebagian besar berupa pasir, lanau, ataupun juga tanah liat ini memainkan peran ekologis yang penting karena menyediakan habitat bagi organisme di kawasan hilir dan di muara. Nah, sedimen sungai ini juga penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk memasuk nutrisi ke tanah pertanian dataran banjir, juga penyangga kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim dengan mengirimkan pasir ke delta dan garis pantai. Namun, fungsi-fungsi ini berada di bawah ancaman. Oh, kok bisa? Ya, karena dalam 40 tahun terakhir manusia ini telah menyebabkan perubahan konsekuensial yang belum pernah terjadi sebelumnya pada transportasi sedimen sungai. Ini dipaparkan dalam sebuah laporan studi yang baru terbit di jurnal Science. Nah, dengan menggunakan citra satelit dari NASA Landsat ya, dan arsip digital data hidrologi, para peneliti dari Dartmouth College ini memeriksa perubahan dalam seberapa banyak sedimen yang dibawa ke lautan oleh 414 sungai terbesar di dunia dari tahun 1984 sampai tahun 2020. Wih, gila ya, penelitiannya 20 tahun sendiri.
Keren. Nah, hasil yang kemudian didapat selama 40 tahun ya penelitian mereka ya. Hasil yang mereka dapatkan itu seperti dikatakan oleh Evan Dieter, seorang rekan peneliti pasca doktoral di Delmont yang menjadi peneliti utama dalam studi ini, itu menceritakan kisah dua belahan. Bagian utara ini telah mengalami pengurangan besar dalam transportasi sedimen sungai selama 40 tahun terakhir, sementara di selatan, maksudnya selatan Katulistiwa ya mungkin ya, nah ini telah mengalami peningkatan besar selama periode yang sama. Jadi menurut dia, manusia ini telah mampu mengubah sungai-sungai besar di dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan geologis baru-baru ini. Dan jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai umumnya ini ditentukan oleh proses alami di daerah aliran sungai-sungai tersebut, seperti berapa banyak hujan atau apakah ada tanah longsor atau vegetasi. Nah, dia juga menemukan bahwa aktivitas manusia secara langsung ini melebihi proses alami tersebut dan bahkan ini melebihi efek perubahan iklim. Nah, temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan-bendungan besar yang marak dilakukan oleh manusia pada abad ke-20 di utara hidrologi global, Amerika Utara, Eropa, Eurasia, dan Asia, ini telah mengurangi pengiriman sedimen tersuspensi sungai-sungai global ke lautan sebesar 49% dibandingkan dengan kondisi prabendungan. Nah, pengurangan sedimen global ini telah terjadi meskipun ada peningkatan besar dalam pengiriman sedimen dari hidrologi global selatan, Amerika Selatan, Afrika, dan Oseania, dan di sana transportasi sedimen ini meningkat di angka 36% sungai-sungainya di wilayah tersebut karena perubahan tata guna lahan yang besar. Ya, perubahan transportasi sedimen di selatan terutama didorong oleh perubahan penggunaan lahan yang intensif yang sebagian besar terkait dengan deforestasi. Nah, contohnya adalah penebangan pohon hutan di Malaysia, pertambangan emas aluvial di Amerika Selatan dan juga Afrika Sub-Sahara, dan penambangan pasir di Bangladesh ataupun India, serta perkebunan kelapa sawit di sebagian besar Oseania termasuk di Indonesia. Nah, di utara, pembangunan bendungan ini telah menjadi agen perubahan yang dominan bagi sungai dalam beberapa abad terakhir. Nah, salah satu motivasi untuk penelitian ini adalah perluasan global pembangunan bendungan-bendungan besar. Itu seperti dikatakan oleh Francis McGilligan, seorang profesor geografi di Dartmouth yang turut menjadi peneliti dalam studi tersebut. Di Amerika Serikat saja misalnya, ada lebih dari 90.000 bendungan yang terdaftar dalam inventarisasi bendungan nasional. Dan sungai ini bertanggung jawab untuk menciptakan dataran banjir, gundukan pasir, muara, dan delta karena sedimen yang diangkutnya. Namun begitu bendungan dipasang, pasokan sedimen itu termasuk nutrisinya ini seringkali terputus. Jadi sebenarnya penting juga ya sedimen ini dialirkan ya, karena itu bisa membentuk delta atau pulau-pulau kecil di daerah kawasan muara yang itu bisa menghalangi limpasan air laut itu untuk bisa cepat masuk ke daratan. Sebenarnya kalau proses itu, nah persoalannya adalah aliran sungai ini gimana? Apakah cukup kuat untuk mendorong sedimen itu atau semakin lamban? Nah, kalau semakin lamban, otomatis sedimen ini akan berada di daerah yang semestinya yang di daerah-daerah tengah gitu kan, nggak terlalu pinggir gitu. Dan di Amerika Serikat juga negara-negara lain di belahan bumi utara ini rupa-rupanya banyak bendungan berusia lebih dari setengah abad atau lebih dari 50 tahun ya, dan lebih sedikit bendungan yang dibangun pada abad ke-21. Akibatnya, penurunan transportasi sedimen baru-baru ini relatif minimal. Adapun bangunan bendungan-bendungan di Eurasia dan Asia dalam 30 tahun terakhir, terutama di Tiongkok, ini telah mendorong pengurangan berkelanjutan dalam transportasi sedimen global. Nah, untuk negara-negara dataran rendah, negara-negara yang tinggal di dekat atau di bawah permukaan laut di wilayah delta, ya,
ya, pasokan sedimen dari sungai di masa lalu sebenarnya bisa membantu mengimbangi efek kenaikan permukaan laut dari perubahan iklim. Namun sekarang kita bisa bisa memiliki pendorong ganda, kata Miguel, dari penurunan sedimen, terutama dari konstruksi bendungan dan naiknya permukaan laut. Jadi Miguel juga menegaskan hal ini cukup mengkhawatirkan untuk tempat-tempat padat penduduk seperti di Vietnam, karena di sana pasokan sedimen ini telah berkurang secara signifikan oleh aktivitas bendungan di sepanjang sungai Mekong. Nah, bagaimana dengan kondisi di kita ya? Iya, oke, itu tadi ya satu informasi mengenai sungai. Ternyata penting banget kita menjaga sungai kita. Iya dong, jangan sampai enggak ya. Oke, saya tunggu komentar Anda di sini di 028544474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. Oke, ada informasi dikirim juga sama siapa ini, dari Pak Hamim ya, benar ya. Ini diinformasikan bahwa di Jalan Trikora, daerah Praga, Yosorjo, dekat lampu pengatur lalu lintas ya ke selatan, ini ada banyak jalan berlubang dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Dan jalan tersebut di pagi hari sangat ramai, terutama dilalui anak sekolah dan para pekerja. Ini mohon untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Bapak informasinya. Segera kami coba hubungi pihak-pihak terkait. Terima kasih informasinya Bapak ya. Oke, ditunggu lagi informasi-informasi lain dari Anda. Silakan Anda bisa menyampaikan ke 028544474 ataupun WhatsApp di 08554200912.